15식당 포기기 하지만! Selamat datang kembali di channel M2 Rifle. Yamato adalah kapal pemimpin dari kelasnya dari kapal perang yang dibangun untuk Angkatan Laut Kekaisaran Jepang atau IJN sesaat sebelum Perang Dunia Kedua. Dia dan saudaranya Musashi merupakan kapal tempur terbesar dan terberat yang pernah dibangun. Berat kapal dengan muatan penuhnya mencapai 72.800 ton dan dipersenjatai dengan 9 meriam utama tipe 94 kaliber 460 mm. Yamato dibangun ketika Jepang masih terikat dalam perjanjian Washington Naval Treaty dan London Naval Treaty. Akibat perjanjian itu, Jepang hanya boleh membangun kapal berukuran kecil yang tidak dilengkapi dengan senjata. Tetapi pada tahun 1936, perjanjian itu dicabut dan Yamato yang semula dirancang untuk menjadi kapal kecil, diam-diam dimodifikasi serta dibangun menjadi kapal perang raksasa. Setelah dibangun di tempat rahasia, Yamato keluar dari sarang dan siap bertugas di medan laga. Yamato sendiri diciptakan Jepang memang untuk melawan armada kapal perang Amerika Serikat yang menjadi pesaing utamanya di Pasifik. Kapal ini mulai dibangun pada tahun 1937 dan secara resmi ditugaskan seminggu setelah serangan Pearl Harbor pada akhir tahun 1941. Kejadian tersebut juga menyeret Amerika terjun langsung ke medan Perang Dunia Kedua. Sepanjang tahun 1942, Yamato menjabat sebagai flagship dari Armada Gabungan. Armada Gabungan bukanlah sebuah kelompok permanen, tetapi pasukan temporer yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dari berbagai unit, yang pada masa damai mereka berada di bawah komando terpisah. Selama tahun 1930-an, pemerintah Jepang mengadopsi militansi ultranasionalis dengan tujuan untuk memperluas kekaisaran Jepang. Ultranasionalis adalah nasionalisme ekstrim yang mempromosikan kepentingan satu negara atau orang di atas yang lain, atau dengan kata lain, pengabdian yang ekstrim kepada bangsanya sendiri. Sebagai kapal perang super, Yamato dibekali dengan meriam utama yang terdiri dari 9 meriam berukuran 460 mm yang merupakan artileri angkatan laut kaliber terbesar yang pernah dipasang di atas kapal perang. Panjang masing-masing meriamnya mencapai 21,13 meter dengan berat 147,3 metrik ton. Meriam-meriam tersebut mampu menembakkan peluru sejauh 42 km. Meriam sekundernya terdiri dari 12 meriam kaliber 155 mm yang dipasang di 4 menara meriam. Posisinya satu di depan, satu di belakang, dan 2 di tengah kapal. Terdapat juga 12 meriam kaliber 127 mm yang dipasang di 6 menara meriam ganda. Selain itu, Yamato membawa 24 senapan anti pesawat 25 mm yang sebagian besar dipasang di bagian tengah kapal. Pada tahun 1944 sampai 1945, untuk menghadapi pertempuran laut di Pasifik Selatan, meriam sekunder Yamato kemudian mengalami perubahan dengan 5 meriam kaliber 150 mm, 24 meriam kaliber 130 mm, dan 162 senjata anti pesawat kaliber 25 mm. Saat genderang Perang Dunia mulai ditabuh, prioritas Jepang diberikan untuk mempercepat pembangunan militer. Yamato pun akhirnya mampu diselesaikan lebih cepat dari jadwal. Pada tanggal 16 Desember 1941, Yamato secara resmi ditugaskan di Kure di bawah pimpinan Kapten Gihachi Takayanagi sebagai komandan kapal. Yamato lalu bergabung dengan Divisi Kapal Tempur 1 bersama dengan kapal Nagato dan Mutsu.
Pada tanggal 12 Februari 1942, Yamato dijadikan kapal pemimpin armada gabungan di bawah komando Laksamana Isoroku Yamamoto. Setelah melakukan serangkaian uji coba laut, Yamato pun dinyatakan siap beroperasi secara penuh dan mulai bertugas sejak tanggal 27 Mei 1942. Yamato pernah terlibat pertempuran di Midway, Battle of Philippine Sea, Battle of Leyte Gulf, dan Battle of Samar. Kehebatan Yamato bahkan dilukiskan oleh Angkatan Laut Jepang sebagai kapal perang yang tidak mungkin ditenggelamkan. Hal itu semakin diyakini ketika Yamato dilengkapi radar pencari pesawat dan kapal musuh. Kehebatan Yamato memang terbukti. Sejumlah bom dan torpedo yang menghantam badannya hanya menimbulkan kerusakan ringan. Setelah kalah berturut-turut dan armada gabungan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang sudah dalam keadaan hancur, Jepang hanya bisa berharap untuk mempertahankan Okinawa. Lalu diadakanlah Operasi Tenko yang dimulai pada tanggal 6 April 1945, yang dimana saat itu adalah misi bunuh diri di lepas pantai Okinawa yang dilakukan secara sengaja oleh Yamato dan 9 kapal pengawalnya. Ketika berangkat dari Kure, Yamato direncanakan untuk dikandaskan di pantai Okinawa dan bertugas sebagai stasiun tempur yang tidak tertenggelamkan. Meriam-meriam berat milik Yamato menurut rencana akan dipakai untuk melakukan bombardemen ke pasukan Amerika Serikat yang berada di Okinawa. Saat itu, Yamato dipercaya hanya membawa bahan bakar yang hanya cukup untuk sampai ke Okinawa dan tidak akan cukup untuk mengantarkan Yamato kembali pulang ke Kure. Tetapi nasib kurang memihak bagi Jepang karena sekutu ternyata telah mencegat dan memecahkan kode transmisi radio mereka serta mempelajari rincian operasi Tenko. Ketika berlayar di Selat Bungo, Yamato dan kapal-kapal pengawalnya dipergoki oleh kapal selam Amerika Serikat USS Threadfin dan USS Huckleback. Keduanya langsung melapor ke gugus tugas 58 tentang posisi Yamato saat itu. Pesawat pengintai Amerika Serikat mulai membayang-bayangi kapal-kapal perang Jepang. Pada pukul 10.00, kapal-kapal Jepang berbelok ke barat agar terlihat sedang ditarik mundur. Namun pada pukul 11.30, setelah dideteksi 2 pesawat amfibi PBY Catalina, mereka berbalik arah menuju Okinawa setelah sempat melepaskan tembakan salvo ke arah PBY Catalina. Angkatan Laut Amerika Serikat lalu melancarkan serangan udara dalam beberapa gelombang yang melibatkan hampir 400 pesawat dari 11 kapal induk gugus tugas 58 di bawah komando Laksamana McMitcher. Pesawat yang turut serta terdiri dari pesawat tempur F-6F Hellcat, pesawat pengebom Tuke SB-2C Helldiver, dan pesawat pengebom torpedo TPF Avenger. Selain itu, 6 kapal tempur ikut ditugaskan untuk menghadang armada Jepang bila serangan udara gagal. Armada Jepang saat itu tidak dilindungi oleh kekuatan udara, sehingga pesawat-pesawat Amerika Serikat dengan mudah menyusun serangan tanpa takut adanya perlawanan dari pesawat-pesawat Jepang. Setelah penerbangan 2 jam dari Okinawa, pesawat-pesawat Amerika Serikat tiba di atas armada laut Jepang dan sempat memutar-mutar di atas formasi kapal-kapal Jepang. Namun, mereka terbang di luar jarak efektif senjata anti pesawat. Secara teratur, mereka memulai serangan ke kapal-kapal Jepang yang berada di bawahnya. Serangan gelombang pertama pesawat Amerika Serikat dimulai pada pukul 12.30. Kapal-kapal Jepang mulai melakukan manuver-manuver pengelakan dan membalas dengan tembakan senjata anti pesawat. Dalam serangan gelombang pertama, Yamato melakukan manuver pengelakan yang intensif. Sebagian besar bom-bom yang dijatuhkan ke arahnya tidak mengenai sasaran. Torpedo yang ditembakkan kapal-kapal Amerika Serikat juga luput. Namun, Yamato terkena 2 bom dan sebuah torpedo. Gerak laju Yamato saat itu tidak terpengaruh.
namun salah satu bom menyebabkan kebakaran yang tidak bisa dipadamkan di bagian belakang atas kapal. Antara pukul 13:20 dan 14:15, serangan gelombang kedua dan ketiga menjadikan Yamato sebagai bulan-bulanan. Yamato dihantam oleh paling sedikit 8 torpedo dan 15 bom. Ledakan bom tersebut menyebabkan kerusakan menyeluruh pada bagian atas kapal, termasuk mematikan listrik ke sistem senjata otomatis. Akibatnya, masing-masing senjata anti pesawat harus diarahkan dan ditembakkan secara manual hingga mengurangi keefektifan dalam mengenai sasaran. Torpedo berulang kali menghantam lambung kiri Yamato hingga miring dan sewaktu-waktu bisa terbalik. Setelah laju Yamato semakin pelan dan makin mudah dijadikan sasaran, pesawat torpedo Amerika Serikat mulai berkonsentrasi untuk menghantam bagian buritan dan kendali. Mereka berhasil menyarangkan torpedo dan Yamato tidak dapat lagi dikendalikan. Pada pukul 14:02, setelah diberitahu bahwa Yamato sudah tidak bisa dikemudikan dan segera karam, Laksamana itu memerintahkan misi dibatalkan. Awak kapal segera meninggalkan kapal dan kapal-kapal sisanya menolong awak kapal yang selamat. Yamato lalu berkomunikasi dengan kapal-kapal perang yang selamat dengan menggunakan sinyal bendera karena radio saat itu sudah hancur. Pada pukul 14:05, Yamato tidak bergerak lagi dan mulai terbalik. Tetapi Laksamana itu dan para kapten menolak untuk meninggalkan kapal. Pada pukul 14:20, Yamato sudah terbalik dan mulai tenggelam. Pada pukul 14:23, Yamato tiba-tiba meledak dengan dahsyat sehingga menurut laporan, suara ledakan bisa didengar dan asapnya bisa dilihat dari Kyushu yang berjarak 160 km dari lokasi ledakan. Asap ledakan berupa awan berbentuk jamur yang membumbung setinggi 6 meter. Menurut laporan, ledakan itu bahkan ikut menjatuhkan beberapa pesawat Amerika Serikat yang menyaksikan tenggelamnya Yamato. Ledakan tersebut diperkirakan terjadi akibat kebakaran yang disebabkan ledakan bom yang menjalar ke ruang amunisi. Sejumlah 2.498 awak dari 2.700 awak Yamato dinyatakan hilang, tetapi 269 awak lainnya berhasil menyelamatkan diri ke kapal destroyer Jepang yang bertugas mengawal Yamato. Yamato yang diyakini Jepang tidak mungkin karam itu akhirnya tenggelam bersama awaknya. Bagi kalian yang menyukai video ini, jangan lupa untuk komen, like, dan juga subscribe apabila belum. Terima kasih sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Demikian dari kami dan salam M2 Rifle.